saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, segala bidang kehidupan saudara sekalian sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Percayalah hari ini, beriman kepadanya, Yesus yang sudah bangkit. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari Paskah ini Tuhan. Engkau sudah bangkit dari kematian dan membangkitkan segala bidang kehidupan kami. Tidak boleh ada satu bagian pun hari ini yang terpuruk, yang mengalami kehidupan yang terlempar ke dalam jurang di lembah. Semua sudah terangkat tinggi-tinggi sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini dan kuatkan kami semua. Bersama dengan Engkau yang sudah bangkit, kehidupan kami menjadi pasti hidup, sehat, sukses, dan makmur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Konteks firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ini adalah konteks apa? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Khususnya ayat 50 sampai 58 di sini bicara tentang kuasa maut sudah dikalahkan. Sengat iblis sudah dikalahkan dan kita berada pada posisi benar-benar pada posisi kemenangan yang luar biasa. Ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Dia memberikan kemenangan, maka kita apa? Tinggal terima kemenangan. Tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Tangkupkan
ketika kita mendengar firman Tuhan ini sebentar, supaya kita betul-betul sudah diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita ingat ayat mulai dari ayat 50. Kata firman Tuhan demikian, saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Artinya, daging kita ini tidak boleh lagi mempunyai kekuatan dalam hidup kita. Daging itu yang membawa kepada maut. Semua orang pasti akan meninggal dan mati. Itu namanya tubuh daging ini. Oleh karena itu, Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, tubuh daging ini kepada Tuhan, supaya terbakar habis oleh api. Dan kemudian yang hidup tinggal apa? Roh dalam hidup kita. Yang menguasai kita sekarang adalah Roh Kudus, Roh kemenangan, yang memberikan kepada kita 9 buah roh. Dan yang terpenting menurut saya yaitu buah yang terakhir, yang ke-9, yaitu roh penguasaan diri, roh pengendalian diri, roh kemenangan atau self-control dalam hidup kita. Itulah yang sangat penting kita renungkan hari ini. Itu yang termuat dalam ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan bisa berarti juga sukses, keberhasilan, menang dalam usaha, dalam pekerjaan, menang dalam kehidupan, menghadapi masalah rumah tangga, menang menghadapi penyakit. Itu yang saya katakan sepanjang bulan ini kepada kita semua. Sepanjang bulan kesengsaraan Tuhan Yesus, dan hari ini kita sampai pada akhir bulan Maret ini, saudara sekalian, dan bulan ini adalah bulan kemenangan yang luar biasa. Mari kita kembali lagi kepada ayat tadi 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Kemenangan daripada Tuhan membuat kita bisa berdiri teguh, tidak goyah. Oleh karena apa? Tiang penopang kita ialah tiang kayu salib yang tidak mungkin digoyahkan oleh kuasa manapun juga, kata Alkitab. Jadi mari berdiri teguh, jangan goyah. Tetapi bukan berdiri terus di tempatnya. Kita berdiri teguh, berjalan bersama dengan kayu salib, palang salib itu, saudara sekalian, yang menopang kita. Dan kemudian apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara pikir ini cuma pelayanan? Bukan. Pekerjaan Tuhan bisa dalam bidang bisnis. Karena kita berjuang supaya dalam usaha kita berhasil, kita menopang pekerjaan Tuhan. Saya kenal dengan orang kaya di Indonesia ini, ya, yang persembahan persepuluhannya 1 miliar setiap bulan. Yang dia persembahkan 100% persepuluhan itu untuk gereja dan lembaga gerejawi yang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saudara sekalian, saya ingatkan kita hari ini untuk ingat, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Boleh jadi dalam bidang bisnis, usaha dan pekerjaan yang sudah doakan supaya berhasil usaha saudara dapat menopang dengan sungguh-sungguh semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan di mana sudah menjadi bergereja, di mana sudah melayani bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dan saya berharap semua saudara kami dalam gereja kami khususnya mendengarkan firman Tuhan ini. Percayalah, saudara sekalian akan mengalami kehidupan yang sukses dan berhasil bila engkau mengerjakan segala sesuatu dengan tujuan untuk memberkati gereja kita, gereja saudara sekalian yang sekarang di mana saudara menjadi anggotanya. Kemudian apa lagi katakan?
kalimat terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sia-sia sama dengan nol. Artinya apa, saudara sekalian? Makin engkau berjuang, berusaha bekerja bersama dengan Tuhan, maka engkau pasti mempunyai nilai tambah, sukses yang luar biasa. Hidupmu akan berakhir dengan hidup yang sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari istimewa ini. Hari Paskah ini Tuhan, hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami percaya bahwa Tuhan mau membangkitkan segala bidang kehidupan kami. Mulai hari ini kami menyatakan dengan iman bersama-sama dengan Engkau Tuhan, bahwa kami tidak pernah akan terpuruk, tidak pernah akan mengalami kehidupan yang jatuh tergelam jurang, ke dalam lembah, karena bersama dengan Tuhan hidup kami pasti terangkat tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.